Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrianti, bersekolah di SMA Negeri 1 Bojonggede, kelas 10 IPS. Penyimpangan sosial menurut para ahli. Menurut James Van der Zanden, perilaku menyimpang menurut James Van der Zanden adalah perilaku yang dianggap sebagai hal tercela di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Menurut Brooke J. mengemukan bahwa perilaku menyimpang merupakan setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Menurut Robert M. Z. berpendapat, penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Dan yang terakhir, menurut Paul B. Horton, perilaku penyimpangan merupakan setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Jenis perilaku penyimpangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyimpangan primer, yaitu merupakan penyimpangan yang bersifat sementara dan hanya menguasai sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Contohnya membolos. Bolos dari sekolah, terus juga bohong kepada orang tua, termasuk menyontek pada saat ujian itu merupakan penyimpangan primer loh. Yang kedua, penyimpangan sekunder. Perilaku yang dilakukan secara khas dengan memperlihatkan perilaku penyimpangan. Contohnya pembunuhan dan perampokan. Itu masuk ke dalam penyimpangan sekunder. Karena apa? Karena dia memperlihatkan perilaku penyimpangannya. Yang keempat, penyimpangan kelompok. Penyimpangan yang dilakukan secara berkelompok dengan melakukan tindakan menyimpang dari norma yang berlaku. Contohnya, perkelahian antar gang. Hanya masalah sepele atau masalah kecil yang tidak seharusnya dibesar-besarkan, malah dibesar-besarkan dan dapat menimbulkan korban jiwa. Banyak banget terjadi ya. Terus juga perampokan, pemberontakan sekelompok rakyat terhadap pemerintahnya. Banyak banget sekarang yang demo-demo gitu. Terus aktivitas perdagangan obat-obatan terlarang, prostitusi, itu masuk juga terhadap penyimpangan kelompok lah. Yang kelima, penyimpangan situasional. Penyimpangan yang disebabkan pengaruh bermacam kekuatan sosial di luar individu serta memaksa individu tersebut untuk berbuat menyimpang. Contohnya, tindakan pencurian akibat kondisi ekonomi yang mendesak atau kemiskinan. Itu banyak banget terjadi sekarang-sekarang ini karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Akhirnya mereka tidak mikir dua kali dan melakukan pencurian atau penjamretan di pasar, di mall. Itu sering terjadi ya. Yang keenam, penyimpangan sistematik. Sistem tingkah laku yang disertai organisasi khusus, status sosial, peranan, nilai, norma, serta moral tertentu yang semuanya berbeda dengan situasi umumnya. Yang terakhir yaitu penyimpangan seksual
bentuk perilaku yang digunakan untuk mendapat kepuasan melalui penyimpangan seksual. Bentuk perilaku menyimpang dalam masyarakat terbagi menjadi 4, yaitu perilaku menyimpang kategori kejahatan atau tindakan kriminal, penyimpangan seksual, penyimpangan dalam bentuk pemakaian atau konsumsi berlebihan, penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang lain dari biasanya. Sifat penyimpangan sosial. Yang pertama bersifat adiktif atau menyesuaikan. Jika tidak selalu menjadi ancaman, kadang-kadang dapat dianggap sebagai alat pemeliharaan stabilitas. Yang kedua bersifat positif. Jika penyimpangan tidak sesuai dengan norma yang berlaku, tetapi mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial. Yang ketiga bersifat negatif. Jika penyimpangan tersebut mengarah pada nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk serta dapat mengganggu sistem sosial. Kita masuk ke contoh soal. Terjadinya penentangan tradisi yang mewajibkan mas kawin yang tinggi dalam masyarakat tradisional karena dianggap tidak sesuai dengan tuntutan zaman merupakan wujudnya. Jawabannya apa? B. Pudarnya nilai dan norma. Karena apa? Terjadinya penentangan tradisi yang mewajibkan mas kawin yang tinggi dalam masyarakat tradisional karena dianggap tidak sesuai dengan tuntutan zaman merupakan wujud pudarnya nilai dan norma. Ya, zaman sekarang banyak banget yang seperti itu, pudarnya nilai dan norma-norma sosial di zaman sekarang ini.
Materi selanjutnya, pengendalian sosial. Ada yang tahu pengendalian sosial itu apa? Ayo apa? Ya, benar. Pengendalian sosial adalah suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersifat sesuai norma. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang. Menurut para ahli dari Robert M. Z, pengendalian sosial adalah semua cara yang dipergunakan suatu masyarakat untuk mengembalikan si penyimpang pada garis yang normal atau yang sebenarnya. Ada juga dari Joseph, pengendalian sosial adalah segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajar, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Dan terakhir, ada juga dari Karel, pengendalian sosial adalah kelanjutan dari proses-proses sosialisasi dan berhubungan dengan cara-cara dan metode-metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat. Tujuan atau fungsi pengendalian sosial. Yang pertama untuk menjaga ketertiban sosial. Yang kedua untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai dan norma-norma sosial di masyarakat. Yang ketiga untuk menciptakan dan menegakkan sistem hukum. Yang keempat untuk mengembangkan budaya malu.
Macam-macam pengendalian sosial berdasarkan waktu. Pengendalian preventif yaitu pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan perilaku, misalnya dapat berbentuk nasihat atau anjuran. Pengendalian kuratif yaitu pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadinya penyimpangan sosial. Contohnya, menegur siswa yang ketahuan menyontek. Untuk bertujuan itu untuk menyadarkan kepada pelaku untuk memberikan efek jerah. Pengendalian represif yaitu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan perilaku. Misalnya dapat berbentuk teguran, peringatan lisan atau tertulis, sanksi administrasi, atau denda, dan juga bahkan hukuman mati. Contohnya melanggar peraturan lampu merah lalu lintas itu termasuk pengendalian represif juga. Berdasarkan cara pengendalian sosial, cara persuasif merupakan upaya pengendalian sosial yang dilakukan menekankan pada tindakan yang sifatnya mengajak atau membimbing warga masyarakat agar bersedia bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Contohnya, seorang guru BP menegur siswa yang bertangkap basah merokok di sekolah dengan cara menasehatinya dan memberikan sanksi atau hukuman agar tidak mengulanginya kembali.
Yang kedua, berdasarkan cara koersif. Cara koersif merupakan upaya pengendalian sosial yang dilakukan dengan menekankan pada tindakan yang sifatnya memaksa warga masyarakat agar bersedia bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Cara koersif cenderung menekankan pada berbagai upaya pemaksaan masyarakat. Contohnya, petugas ketertiban kota memerintahkan dengan mengeras suara agar semua PKL tidak berdagang di tempat yang sudah dilarang. Namun kemudian petugas ketertiban kota mengangkut lapak yang digunakan para pedagang kaki lima yang berdagang di tempat-tempat terlarang. Hal itu dilakukan karena peringatan yang telah diberikan beberapa kali tidak didengarkan. Itu sering terjadi di Jakarta. Orang yang sudah dikasih tahu jangan dagang di sini malah di sini. Akhirnya diangkut juga kan sama petugasnya. Selanjutnya berdasarkan sifatnya. Pengendalian sosial kuratif. Pengendalian sosial kuratif adalah pengendalian sosial dalam bentuk pembinaan atau penyembuhan terhadap berbagai macam bentuk perilaku yang menyimpang, misalnya penyembuhan kepada eks pemakaian narkoba. Yang kedua, pengendalian sosial partisipatif. Pengendalian sosial partisipatif adalah pengendalian sosial yang dilakukan dengan mengikutsertakan pelaku untuk melakukan penyembuhan atau perbaikan perilaku. Misalnya kepada mantan pencuri yang ditugaskan menjadi aparat keamanan. Ya, yang terakhir yaitu dampak pengendalian sosial. Adapun dampak dari pengendalian sosial ini, di antaranya yang pertama, masyarakat akan mematuhi segala norma dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, kondisi di dalam lingkungan masyarakat akan serasi, aman, dan juga tertib. Demikianlah ulasan singkat mengenai penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. Semoga dapat membantu kegiatan belajar kalian ya. Terima kasih telah berkunjung.
Saya Nabila Febrianti, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.